Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya, dan selalu semangat untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi kita semua, terutama umat muslim. Sebelum belajar, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran budi pekerti dengan tema manfaat waktu. Perhatikan dengan baik ya. A. Pengertian waktu. Waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI terdapat 4 arti kata waktu. Pertama, waktu adalah seluruh rangkaian pada saat yang telah berlalu, sekarang, dan yang akan datang. Kedua, waktu adalah saat tertentu untuk menyelesaikan sesuatu. Ketiga, waktu adalah kesempatan, tempo, atau peluang. Dan yang keempat, waktu adalah ketika atau saat kejadian sesuatu. Dapat disimpulkan waktu adalah sebuah kisah yang terus berjalan tanpa bisa diulang. Sang waktu juga diibaratkan sang pedang. Jika ia tidak bijak digunakan, ia akan menebas tanpa ampun yang siap untuk menebasmu. Namun, sang waktu juga dapat menjadi kawan karib yang selalu mengingatkan pada hal-hal baik, jika kita gunakan dengan baik. Setiap orang mempunyai waktu yang sama dalam hidupnya. Maka dari itu sangat penting untuk menghargai waktu dengan baik, agar hikmah-hikmah positif dapat kita pelajari. Pentingnya setiap kesempatan dalam kehidupan sehari-hari pastinya akrab dengan yang namanya waktu. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari tempat dan waktu. Mereka mengenal masa lalu, kini, dan masa depan. Bagi sebagian orang, khususnya orang yang berpikir, waktu itu sangat berharga, karena waktu terus berjalan atau tidak bisa berhenti dan tidak akan bisa terulang. Hal tersebut yang membuat setiap waktu yang ada sangat berharga dan rugi untuk dilewatkan. Bahkan ada istilah yang menyatakan time is money, yang artinya waktu adalah uang. Melalui istilah tersebut dapat disimpulkan betapa penting dan berharganya waktu yang ada. Itulah yang membuat sebagian orang akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dengan dapatnya kita menghargai waktu, maka akan terciptalah suatu kedisiplinan dalam kehidupan kita. Disiplin dalam menggunakan waktu maksudnya adalah kita dapat menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, membagi waktu dengan baik, mana yang harus diutamakan dan mana yang harus ditinggalkan. B. Manfaat menghargai waktu. Pertama, dengan mengerjakan sesuatu tepat waktu, maka akan selesai tepat waktu juga. Hal ini berarti waktu tidak terbuang sia-sia. Kedua, jika mempunyai kebiasaan tepat waktu, maka orang-orang di sekitar kita akan lebih percaya kepada kita. Ketiga, melatih rasa kepedulian. Keempat, menghargai orang-orang di sekitar. Kelima, kita disegani oleh orang lain. Dengan mengerti manfaat apabila menghargai waktu, semoga kita semua dapat membiasakan diri bersikap tepat waktu dan menjadikan sebuah budaya yang dapat diturunkan pada generasi penerus. Sebab hidup ini bukan diatur oleh waktu, melainkan kitalah yang harus disiplin dalam membagi waktu. Selain manfaat yang kita rasakan dalam menghargai waktu, ada pula akibat-akibat yang kita terima jika kita tidak menghargai waktu. C. Akibat jika mengabaikan waktu, yaitu pertama, kegagalan. Menyepelekan waktu sama dengan membuka gerbang kegagalan dalam hidup. Tak peduli seberapa hebatnya Anda, seberapa mampunya Anda melakukan segala sesuatu. Namun, jika Anda mengabaikan waktu, kemampuan yang Anda miliki tersebut hanya akan menjadi debu, tiada arti. 2. Penyesalan.
Penyesalan yang dialami oleh sebagian dari kita adalah disebabkan oleh menyia-nyiakan waktu muda, menyia-nyiakan waktu saat berjaya, menyia-nyiakan kesempatan terhadap orang yang dicinta. Hingga saat sang waktu mengambil alih itu semua dan berlalu meninggalkan Anda, yang ada hanyalah penyesalan dan harapan sia-sia agar sang waktu sudi untuk mengulangi semuanya. 3. Miskin. Masa muda santai dan menikmati kekayaan orang tua, hidup berfoya-foya tanpa penuh guna, saat waktu tak lagi berpihak pada kehidupannya, di mana kedua orang tuanya jatuh bangkrut. Sang pemuda itu pun akhirnya tak dapat melakukan apa-apa, karena ia tak memanfaatkan masa muda untuk mencoba segalanya, mencoba hidup mandiri dengan hasil keringat sendiri. 4. Menghambat jalan kegemilangan. Karena mengabaikan waktu pula, terkadang banyak dari orang yang tidak mampu menyelesaikan proyek ataupun presentasi yang bernilai bagi jalan kegemilangan di masa yang akan datang. Dan setelah ia merasakan kegagalan, saat itu pula lah ia sadar bahwa kesalahan yang ia lakukan adalah terlalu toleransi dalam sikapnya mengabaikan waktu. 5. Ditinggalkan orang yang disayang. Kesempatan bersama keluarga dan orang-orang yang disayang jangan pernah diabaikan. Jangan pula menggadaikan waktu bersama keluarga Anda hanya demi uang. Karena saat Anda telah mengumpulkan banyak harta dan uang, Anda akan sadar mereka telah jauh dari kehidupan Anda. 6. Masa depan suram. Mengabaikan waktu juga dapat membuat Anda terancam memasuki gerbang masa depan yang suram. Keasyikan untuk melakukan hal-hal tidak penting akhirnya membawa Anda tidak siap menyongsong masa depan yang lebih baik ke depannya. 7. Tidak peka. Mengabaikan waktu juga membuat Anda tidak peka dengan lingkungan sekitar. Gaya hidup Anda yang seringkali mengabaikan waktu, baik itu janji ataupun kewajiban, akhirnya sedikit demi sedikit mengikis indera kepekaan Anda. 8. Hilangnya karisma di depan orang lain. Mengabaikan waktu memiliki konotasi atau diibaratkan dengan kemalasan. Dan sikap malas adalah sumber dari kemiskinan dan kebodohan. Jika Anda bodoh dan miskin, Anda akan sulit untuk bersikap dan berpenampilan. Hingga pada akhirnya, Anda tidak memiliki karisma dalam berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, agar kita tidak termasuk golongan orang yang rugi karena menyia-nyiakan waktu, maka pergunakanlah waktu sebaik dan semaksimal mungkin dengan baik. Oleh karena itu, jagalah waktumu. Sekian pembahasan materi hari ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya. Mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.